Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya Aceng. Saya Namra Latifah. Saya Bella Anggrian Pratiwi. Saya Muhammad Raihan Al-Hazrah. Saya Rizka Rahmadani. Nama saya Surna. Saya Nova Sutriani. Saya Wansulinda. Saya Sylvia Walidra. Saya Farah Efrila Rahmadi. Saya Indra Amro Fransiski. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa penjelasan tentang pembangunan negara itu sendiri. Yang pertama, pembangunan negara adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara itu sendiri. Mencerminkan pengalaman nasional di mana identitas budaya dan historis dibentuk secara kuat oleh lembaga-lembaga politik seperti konstitusionalisme dan demokrasi. Orang Eropa cenderung lebih sadar akan perbedaan antara negara-negara dan bangsa. Akan bahwa pembangunan bangsa dalam pengertiannya penciptaan sebuah komunitas terkait bersama oleh sejarah dan budaya berada di luar kemampuan kekuatan luar untuk mencapainya. Bicara tentang pembangunan bangsa seolah-olah hal itu adalah sebuah proses yang kita pahami dengan baik dan dapat dirampung hanya jika kita mempunyai berbagai sumber daya. Ada 3 aspek atau tahapan pembangunan negara yang berbeda. Yang pertama, berkaitan dengan apa yang disebut pembangunan kembali pasca konflik dan diterapkan pada negeri-negeri yang baru keluar dari konflik yang begitu keras, di mana otoritas negara sama sekali hancur dan perlu dibangun ulang dari awal. Di sini persoalan bagi kekuatan negara luar adalah menyediakan kestabilan atau stabilitas jangka pendek dengan memasukkan pasukan keamanan, polisi, bantuan kemanusiaan, dan bantuan teknis untuk memulihkan jaringan listrik, air, perbankan, dan sistem pembayaran, dan sebagainya. Afghanistan dan Irak pasca Saddam memunculkan suatu tantangan yang sangat berbeda. Afghanistan tidak pernah mempunyai sebuah negara modern. Di bawah monarki yang bertahan hingga awal kekacauan politiknya pada tahun 1970-an, ia pada dasarnya tetap merupakan suatu konfederasi kesukuan dengan jangkauan negara yang minimal di luar ibu kota Kabul. Tidak sebaliknya, adalah sebuah negeri yang lebih maju dengan sumber daya yang lebih besar, baik material maupun manusia. Di sini persoalannya adalah bahwa lembaga-lembaga negara yang berfungsi telah hancur atau dihancurkan oleh Amerika Serikat setelah perang dan perlu dibangun kembali. Irak pasca Saddam dibebani dengan kebutuhan mencegah kemunculan kembali para anggota rezim. Satu generasi pemerintah yang otoriter telah menghancurkan lanskap politik dan menyisakan sedikit orang di luar partai dan militer yang berkuasa yang mempunyai kecakapan administrasi atau keahlian politik. Amerika Serikat dan komunitas internasional mempunyai catatan beragam dalam menangani negara-negara yang gagal dalam tahap pertama rekonstruksi dan stabilisasi pasca konflik. Pada masa inisiatif pembangunan bangsa di Kosovo dan Timur Timur pada tahun 1999 dan 2000, baik pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional telah merancang berbagai sarana koordinasi internal yang jauh lebih baik dan beberapa mekanisme untuk memelihara memori kelembagaan menyangkut pembangunan bangsa. Serikat maupun komunitas internasional tidak banyak membuat kemajuan dalam menciptakan negara-negara yang swadaya dalam tiap-tiap negeri yang hendak dibangunnya kembali. Usaha-usaha pembangunan negara ini telah memainkan peran penting dalam menstabilkan keadaan di tempat bersangkutan dan membuka jalan bagi penyelesaian bersama. Jika komunitas internasional mempunyai catatan keberhasilan yang terbatas dalam menghadapi
persoalan rekonstruksi pasca konflik, catatannya jauh kurang impresif dalam menangani tahap pembangunan bangsa kedua, di mana para pelaku luar berusaha untuk membangun atau memperkuat lembaga-lembaga politik yang sah dan swadaya yang pada akhirnya memungkinkan pemerintah yang bersangkutan menyapih dirinya dari bantuan luar. Perdamaian merupakan satu anugerah yang sangat berharga bagi orang-orang yang hidup di negeri, yaitu seperti Somalia, Haiti, Kamboja, Bosnia, Kosovo, dan Timur Timur, yang memberi pembenaran bagi usaha internasional. Namun retorika komunitas internasional menekankan pembangunan kemampuan, meskipun dalam kenyataannya lebih merupakan suatu jenis pengikisan kemampuan. Komunitas internasional termasuk sejumlah besar LSM yang merupakan bagian penting darinya dengan begitu banyak bantuan dan kemampuan sehingga ia cenderung memperlemah ketimbang memperkuat kemampuan negara bersangkutan yang sudah sangat lemah. Hal itu berarti bahwa meskipun pribumi tidak meningkat dan negeri-negeri yang bersangkutan sangat mungkin kembali pada keadaan sebelumnya segera setelah komunitas internasional kehilangan minat atau berpindah ke wilayah krisis yang lain. Bosnia. Di Bosnia, dahulu terdapat peperangan yang sangat luar biasa yang terjadi di kalangan agama dan juga suku-suku yang ada di Bosnia. Dari peperangan tersebut dapat dilerai dengan perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton ini ditujukan dahulunya hanya untuk dapat melerai daripada peperangan yang ada di Bosnia tersebut. Hingga pada saat sekarang ini, impact dari perjanjian tersebut sangatlah besar pada masa pemerintahan yang ada di Bosnia pada saat sekarang ini. Salah satunya yang ada dalam perjanjian tersebut yaitu adanya DPT, Dewan Perwakilan Tinggi, yang ditunjuk dari PBB. Yang mana DPT tersebut sangat menyalahkan aturan dari terbentuknya perjanjian Dayton tersebut. Dahulu DPT tersebut ditujukan dan bertujuan untuk mengawasi dan juga meninjau daripada perjanjian Dayton tersebut. Namun pada saat sekarang ini malah berbalik kiprah. DPT saat sekarang ini sangatlah menyalahkan aturan norma-norma yang ada pada sistem pemerintahan di negara Bosnia tersebut. Mereka tidak mengenal legitimasi yang ada di dalam setiap pemerintahan. Oleh karena itu mereka bertindak secara otoriter dan semena-mena di dalam memutuskan keputusan-keputusan yang terkait di dalam negara tersebut. Jadi tindakan inilah yang menghancurkan daripada sistem pemerintahan yang ada, yaitu khususnya di dalam sistem pemerintahan Bosnia. Di Bosnia tersebut tetap menjalankan pemilu, namun 3 orang presiden yang terkait di dalam perjanjian Dayton tersebut hanyalah simbolis saja. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kedaulatan yang terdapat pada 3 orang presiden tersebut. Bahkan DPT tersebut sangatlah sewenang-wenang dalam memecat daripada 3 presiden tersebut. Begitu. Jadi inilah bentuk sistem pemerintahan yang kacau, tidak adanya kedaulatan dan juga tidak adanya penghargaan terhadap legitimasi pemerintahan yang ada. Begitu dari saya. Legitimasi demokratis dalam tataran internasional. Legitimasi adalah sebuah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Dapat juga diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan serta kebijakan yang diambil dari seorang pemimpin. Dalam artikel Wolfram 2008 dikemukakan bahwa organisasi internasional menggunakan legitimasi sebagai pembenaran otoritas yang dipahami sebagai suatu pemahaman yang setara dengan suatu kekuatan pengambilan keputusan mengikat serta untuk melaksanakan aturan yang mengikat tersebut.
Sedangkan menurut Gray et al. Dalam buku karya Nur Hadi 2011 yang berjudul Corporate Social Responsibility, mengemukakan bahwa legitimasi merupakan sebuah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat, pemerintahan individu, dan kelompok masyarakat atau dalam lingkup society, sehingga sebagai suatu sistem yang berpihak kepada society, maka perusahaan harus kongruen atau selaras pada harapan masyarakat itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan mencoba melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dengan demikian, sulit untuk menyatakan bahwa negara-negara Eropa mempunyai catatan yang jauh lebih baik dalam hal multilateralisme ketimbang Amerika Serikat dalam persoalan ekonomi. Keduanya melanggar aturan-aturan internasional ketika hal itu menguntungkan, meski menegaskan pentingnya suatu tatanan internasional yang berdasarkan aturan. Wilayah yang paling buruk adalah pertanian, di mana subsidi-subsidi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kepada para produsen domestik membebankan biaya yang begitu besar pada negara-negara miskin. Perselisihan paling serius anti-terorisme ada di wilayah keamanan dan telah mendominasi agenda internasional sejak 11 September. Setelah mengisyaratkan bahwa pihaknya mungkin tidak perlu datang ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta otorisasi bagi serangan militer terhadap Irak, Amerika Serikat dalam kenyataannya meminta dukungan Dewan Keamanan pada September 2002 dan pada musim gugur memperoleh suara bulat PBB. Di sini, persoalan yang diperselisihkan merupakan suatu persoalan yang sangat penting dari sudut pandang aturan-aturan tentang kedaulatan dan keamanan. Pasal 51 Piagam PBB mengizinkan para anggotanya mengambil tindakan militer secara unilateral dalam pertahanan diri mereka, yang dengan mudah dapat ditegaskan meliputi kasus-kasus tindakan mendahulu bila sebuah negara menghadapi suatu serangan dalam waktu dekat. Sangat mungkin untuk mendapatkan bahwa perbedaan-perbedaan antara Amerika Serikat dan Eropa ini merupakan akibat dari sikap canggung dalam menghadapi para sekutu yang ditampilkan oleh pemerintah Bas. Sebagian besar kejengkelan Eropa terhadap Amerika Serikat bersumber dari persoalan gaya bertindak dan dari kegagalan gaya berunding, menjelaskan, memberikan pembenaran, dan membujuk dalam cara yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Negara-negara Eropa tidak menyukai bahasa keagamaan dan ungkapan poros iblis yang digunakan dalam pidato Presiden Bas pada Januari 2002, ataupun kenyataan bahwa perubahan kebijakan itu diumumkan begitu saja tanpa pemberitahuan atau penjelasan sebelumnya. Amerika telah mempunyai catatan buruk yang begitu kuat dalam hal penggunaan taktik tangan besi untuk membentuk berbagai kesepakatan internasional sesuai dengan kemauannya, dan kemudian melanggarnya begitu saja pada saat-saat terakhir. Pola ini dapat dilihat pada masa Woodrow Wilson dan Liga Bangsa-Bangsa, dan terus dijalankan dalam negosiasi-negosiasi tentang Pakta Rio, Kyoto, dan ICC atau International Criminal Court. Sumber legitimasi demokrasi pada tataran internasional. Negara adalah rakyat yang tidak mempunyai pandangan tentang kepentingan umum yang terpisah dari apa yang secara demokrasi mereka setujui. Ketika gagasan-gagasan itu diterapkan pada tataran internasional, mudah untuk melihat bagaimana negara-negara Eropa cenderung tidak melihat beragam organisasi internasional sebagai para pemeliharaan kebaikan global bersama, yang terdiri atas terpisah dari kehendak masing-masing negara bangsa. Terdapat banyak alasan mengapa perbedaan menyangkut legitimasi internasional itu ada di antara Amerika Serikat dan Eropa. Robert Kagan berpendapat bahwa hal tersebut didasarkan oleh kekuasaan relatif Amerika Serikat atas Eropa. Namun, menunggu pada perbedaan kekuasaan berarti mengangkat persoalan tentang mengapa perbedaan-perbedaan itu ada. Kemampuan Eropa menyebarluaskan kekuasaannya jelas sangat
diperlemah oleh persoalan tindakan kolektif yang dimunculkan oleh sistem pembuat keputusan Uni Eropa sekarang ini. Namun kegagalan membangun kekuatan militer yang lebih dapat digunakan jelas menggunakan sebuah persoalan politik dan normatif. Jadi, pandangan Amerika tentang kenegaraan kedaulatan sangatlah berbeda. Seymour Martin Lipset Lem menjelaskan dalam serangkaian buku bagaimana Amerika Serikat adalah suatu lapisan luar di antara negara-negara demokrasi maju dengan berbagai kebijakan di lembaga yang sangat berbeda dari kebijakan di lembaga Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Selain itu, bagi bangsa Amerika, deklarasi kemerdekaan dan undang-undang dasar mereka bahwa bukan hanya dasar sebuah tatanan legal politik di benua Amerika Utara. Mereka merupakan pengejawatanganan nilai-nilai universal dan mempunyai suatu arti penting bagi umat manusia yang jauh melintasi batas-batas Amerika Serikat. Peraturan untuk mencegah kedaulatan tersebut bergolak di luar kendali lagi. Kupchen mengatakan bahwa Uni Eropa adalah sebuah mekanisme untuk menggabungkan dan mengarahkan kekuatan keluar batas-batas Eropa. Pandangan itu hampir salah. Sebagian besar negara Eropa melihat tujuan Uni Eropa sebagai suatu tujuan untuk mengatasi politik kekuasaan secara bersama-sama. Dengan demikian, benua yang menemukan gagasan negara modern, kekuasaan terpusat dan kemampuan untuk menyebarluaskan kekuatan militer telah menghapuskan inti kuantitas kenegaraan. Jadi, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Kesimpulan dari materi tersebut. Jadi kesimpulannya dari segi perbedaannya, alasan-alasan bagi perbedaan normatif itu tentu saja terletak pada inti pokok proyek Eropa pasca perang. Negara-negara Eropa Barat pada perang abad ke-21 yang tak terkendalikan itulah membuat mereka masuk malapetaka perang, yaitu pada dunia abad abad ke-20. Rumah mereka bangun untuk mereka sendiri sejak tahun 1950-an. Rumah tersebut yang disebut dengan Uni Eropa, dengan sadar dimasukkan untuk meningkatkan kedaulatan tersebut dalam beragam tingkatan kaidah norma. Keadaan Eropa serta masyarakat maju Asia seperti Jepang sangatlah berbeda. Bangsa Eropa dan Jepang adalah orang-orang yang mempunyai sejarah bersama jauh sebelum mereka menjadi negara demokrasi. Mereka mempunyai sumber identitas lain, itu lingkup politik. Mereka melanjutkan berbagai macam rezim muncul runtuh, dan sebagian rezim tersebut dalam tekanan yang ada dianggap bertanggung jawab sebagai tindakan yang normal, meskipun Prancis dalam pengertian yang berbeda selalu menggemban nasional yang berbeda di dunia. Tak diragukan lagi, banyak negara Eropa melihat lembaga-lembaga nasional mereka sebagai lembaga yang mempunyai derajat legitimasi yang jauh lebih rendah dibandingkan lembaga internasional. Dengan Uni Eropa berada di antaranya. Baiklah, inilah ya kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai melampaui bangsa negara. Bangsa Eropa dan Amerika mempunyai pandangan berbeda terhadap legitimasi yang ada di kancah internasional. Bangsa Amerika meyakini bahwa
sebuah legitimasi itu lebih berdasarkan prinsip hukum. Jadi mereka lebih percaya terhadap hukum dan kehendak negara-negara tertentu. Sedangkan Eropa lebih bertakar kuat dalam sejarah nasional mereka, itu lebih menjelaskan bahwa apa? Bahwa mereka bukan memiliki pandangan seperti apa yang ada di pandangan negara Amerika. Namun, pandangan ini bersifat abstrak, namun salah di dalam praktiknya. Banyak negara Amerika yang menyatakan tegas bahwa mereka adalah bukan Amerika, yang merupakan menganut nilai-nilai sejati universal demokratis. Mereka lebih mempercayai bahwa nilai-nilai tersebut mempunyai suatu pandangan nilai yang terpisah, namun bersifat lebih nyata. Keputusan ini tidak menjamin adil atau sesuai berdaulat yang secara prosedural benar, tidak dijamin adil atau sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi ini. Mayoritas demokratis dapat memutuskan untuk melakukan hal-hal yang mengerikan pada negara-negara lain. Tak diragukan lagi, ada suatu perdebatan yaitu oleh Lincoln dan Douglas adalah menyangkut persoalan ini. Douglas berpendapat bahwa ia tidak peduli apakah rakyat mendukung atau menentang perbudakan, asalkan saja keputusan tersebut dapat mencerminkan hak rakyat. Jadi dia memiliki pro juga terhadap suatu pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Namun Lincoln sebaliknya. Lincoln menyatakan bahwa perbudakan pada dirinya sendiri melanggar prinsip kesejahteraan manusia yang lebih tinggi yang menjadi dasar rezim Amerika. Selanjutnya, gagasan bahwa legitimasi itu dikucurkan dari suatu tataran internasional, tidak terajwantah dan bukan diberikan oleh publik demokratis yang sah pada tataran negara bangsa dapat dipastikan mengundang penyelewengan dari pihak para elit yang dengan demikian bebas menafsirkan kehendak komunitas internasional sesuai dengan kesenangan mereka sendiri. Masalah praktis penting kedua menyangkut posisi Eropa adalah masalah penegakan hukum, satu kekuasaan yang istimewa bagi negara-negara bangsa berdaulat. Bahkan dalam dunia yang telah terglobalkan seperti sekarang ini adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum. Sekalipun hukum dan organisasi internasional yang ada mencerminkan dengan tepat kehendak komunitas internasional, penegakan pada umumnya tetap merupakan bidang-bidang wewenang negara-negara bangsa. Bangsa Eropa memberi pembenaran pada jenis-jenis hukum itu dengan mengatakan bahwa semua itu adalah ungkapan tujuan-tujuan sosial. Persoalan penegakan yang sama yang ada pada tataran internasional, komunitas internasional adalah sebuah fiksi sejauh tiap-tiap kemampuan penegakan hukum, sepenuhnya bergantung pada tindakan negara-negara bangsa individual. Selama Perang Dingin, hal-hal itu cukup untuk mencegah Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan penegakan yang bermakna dengan pengecualian Perang Korea. Ketika pemboikotan Soviet yang salah memungkinkan otorisasi campur tangan PBB. Bahkan bagi organisasi-organisasi yang secara ideologis kurang beragam dibanding PBB seperti Uni Eropa dan NATO, tindakan bersama yang tegas amat sangat sulit dicapai. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Sejarah negara-negara bahkan pada tahun 1990-an menggambarkan kelemahan. Semua Uni Eropa setuju bahwa Serbia di bawah Milosevic adalah pelanggaran berat hak asasi manusia, di mana di sini terjadi pertikaian sehingga pertikaian tersebut menyebabkan ketidakstabilan yang sangat besar di Eropa. Di sini seharusnya Eropa bisa mewujudkan kedamaian, keamanan serta tanggung jawab di wilayah Eropa tersebut. Namun pada kenyataannya pasukan penjaga perdamaian Eropa mempunyai andil dalam persoalan tidak mau berperang. Di tempat-tempat seperti Srebrenica, mereka dianggap sendera dan tidak perlu dibebaskan. Negara-negara Eropa adalah negara yang pada dasarnya
yakin bahwa mereka hidup pada akhir sejarah, di mana dalam sebuah dunia aman dan damai. Namun di sini bangsa Amerika menganggap bahwa mereka masih hidup dalam sejarah dan perlu menggunakan sarana politik kekuasaan tradisional untuk menghadapi berbagai ancaman dari Irak, Korea Selatan, dan yang lainnya. Namun itu sangat membahayakan. Tetapi menurut Kagan, negara-negara Eropa setengah benar. Artinya, apa yang tak mereka pahami adalah bahwa kedamaian dan keamanan dari wilayah Eropa mereka pada dasarnya dijamin oleh kekuasaan militer Amerika. Kenegaraan juga terkikis dari bagian lain. Berbagai macam organisasi multilateral dan internasional telah muncul dan dirancang untuk mengambil alih-alih fungsi pemerintahan tertentu dari bangsa dan negara. Kemampuan mereka untuk melakukan hal ini secara efektif sangat berbeda-beda. Sebagian, seperti berbagai macam organisasi penetapan standar dan teknis, menciptakan aturan-aturan internasional yang dipatuhi dan sangat mengingatkan efisiensi global. Organisasi-organisasi lain yang lebih bersifat politik cenderung mengikis organisasi legitimasi negara bangsa tanpa menggantikannya dengan lembaga-lembaga internasional yang efektif. Banyak perselisihan tentang Irak berkisar di sekitar persoalan empiris tentang apakah dunia sedemikian berbahayanya sebagaimana yang dikatakan oleh pemerintahan Bush, atau apakah ancaman-ancaman yang dimunculkan oleh negara-negara seperti Irak dan Korea Utara dapat dihadapi secara lebih baik dengan menggunakan cara lain. Ini adalah suatu persoalan empiris dalam pengertian bahwa ada suatu jawaban yang nyata. Hal ini mungkin tidak dapat diketahui hanya dengan berdasarkan informasi yang tersedia bagi kita sekarang ini. Tak seorang pun yang dapat berpendapat bahwa jika sebuah negara membuat senjata nuklir dan memutuskan untuk memberikannya kepada kaum teroris untuk diledakkan di wilayah negara lain, negara yang terakhir itu tidak harus bersandar pada lembaga-lembaga internasional untuk mempertahankan diri. Mungkin dari apa yang kami bahas ini, teman-teman sekalian sedikit banyaknya telah mengerti. Dan untuk lebih lanjutnya, mungkin teman-teman sekalian bisa lebih memahami dengan membaca bukunya langsung. Mungkin barangkali cukup sekian hasil pembahasan dari kelompok kami. Silap dan salah. Kami Mohon maaf. Jadi, Dengan doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.